Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas bersama adalah pengertian deskripsi yang meliputi arti, ciri, struktur, dan jenis teks deskripsi beserta contohnya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini, kalian diharapkan dapat memahami arti deskripsi. Yang kedua, kalian diharapkan mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dari struktur teks deskripsi dan mengetahui jenis-jenis teks deskripsi. Yang keempat, mengetahui contoh teks deskripsi. Dan yang terakhir, dapat menyimpulkan materi deskripsi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi pengertian atau arti deskripsi. Yang pertama, pengertian deskripsi adalah suatu tulisan yang isinya menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek atau keadaan tertentu secara ringkas dan tepat. Pengertian deskripsi menurut Henry Guntur Tarigan yaitu pengertian deskripsi adalah tulisan yang dapat melukiskan sebuah kisah yang bertujuan untuk mengajak pembaca agar dapat memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan, seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Baiklah, berikutnya adalah marilah kita jelaskan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki karakter yang tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya isi teks deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera meliputi penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Yang ketiga, teks deskripsi berisi gambaran sebenarnya mengenai suatu objek atau peristiwa secara detail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakannya. Yang keempat, teks deskripsi umumnya mengungkapkan ciri fisik objek seperti ukuran, bentuk, warna, dan sifat. Yang kelima, kata-kata dalam teks deskripsi selalu bermakna kata sifat atau keadaan. Yang berikutnya adalah struktur teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Struktur teks deskripsi memiliki 3 struktur utama, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Berikut penjelasan mengenai ketiganya. Yang pertama, identifikasi, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai penentuan identitas objek, benda, manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai susunan atau sistem dalam suatu kelompok berdasarkan standar atau kaidah yang ditetapkan. Yang ketiga, bagian deskripsi, yaitu bagian inti dari deskripsi yang berisi gambaran atau pemaparan mengenai objek atau topik yang dibahas. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Berdasarkan isi teksnya, deskripsi dapat dibedakan
dalam beberapa jenis. Mengacu pada pengertian deskripsi di atas, adapun jenis-jenis deskripsi adalah sebagai berikut. A. Deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif adalah yang dibuat berdasarkan kesan yang dimiliki oleh seorang penulis terhadap objek atau topik yang dibahas. B. Deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial ini berisi penjelasan suatu objek berdasarkan data dan dengan referensi ruang kebumian, georeferensi, misalnya benda, tempat, ruang, dan lainnya. Yang C. Deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi menjelaskan tentang suatu objek dengan memberikan gambaran berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Berikut adalah contoh dari teks deskripsi. Marilah kita simak bersama-sama. Kucing. Di rumahku mempunyai dan memelihara kucing yang bernama Vino. Warna kucing yang aku rawat di rumah ini adalah warna abu-abu pekat dengan bola matanya yang berwarna agak kekuning dan kecoklat-coklatan. Kucing yang aku pelihara ini mempunyai bentuk tubuh dan ekor panjang dan bulunya yang sangat halus dan harum. Vino ialah kucing yang kegemarannya bermain bola dan juga suka sekali memakan ikan asin yang memakai nasi. Vino ialah salah satu peliharaan yang sangat pintar sekali. Dia senantiasa menjaga kebersihannya dengan pipis tepat pada tempat yang telah aku sediakan sebelumnya. Itulah kelebihan dari kucing yang aku pelihara di rumah. Alhamdulillah, kita sudah mencapai materi yang terakhir, yaitu simpulan materi bahasa Indonesia. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan mengenai deskripsi. Jadi, deskripsi adalah suatu tulisan yang isinya menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek atau keadaan tertentu secara ringkas dan tepat. Yang kedua, ada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu umumnya isi teks deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu. Yang selanjutnya, teks deskripsi melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Yang C-nya, teks deskripsi berisi gambaran sebenarnya mengenai suatu objek atau peristiwa secara detail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakannya. Teks deskripsi pun pada umumnya mengungkapkan ciri-ciri fisik objek, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan sifat. Dan yang terakhir, kata-kata dalam teks deskripsi selalu bermakna kata, sifat, atau keadaan. Adapun struktur teks deskripsi itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Dan yang berikutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi subjektif. Yang kedua, deskripsi spasial, dan deskripsi objektif. Baiklah, demikianlah materi yang sudah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi yang Bapak berikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa diulang-ulang kembali, didengarkan kembali, agar kalian tidak lupa dengan materi-materi yang akan Bapak berikan ke depannya. Baiklah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.